Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Safara dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 236140002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS PKN yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, ada aspek pendidikan. Konsep demokrasi diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia melalui berbagai cara dan pada berbagai jenjang pendidikan. Contohnya, pada mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang kedua, ada simulasi dan kegiatan praktik. Ketiga, ada diskusi dan debat. Keempat, ada proyek dan penelitian. Kelima, ada nilai dan etika. Keenam, kegiatan ekstrakurikuler. Ketujuh, pelajaran sejarah. Melalui pendekatan yang holistik ini, diharapkan semua siswa tidak hanya memahami konsep-konsep teoritis demokrasi, tetapi juga mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan ikut berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi di masyarakat. Yang kedua, ada aspek partisipasi dalam politik. Jamaluddin menyampaikan, partisipasi merupakan hal yang esensial dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan partisipasi politik, setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus ada kompetisi dalam arti jabatan-jabatan publik harus dikompetisikan. Kedua, partisipasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ketiga, kebebasan berpendapat. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menghalang-halangi gerakan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi memiliki peranan yang penting, baik bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah, agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat, maupun bagi pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara. Ada juga pelaksanaan dalam aspek partisipasi politik. Menurut Jamaluddin, partisipasi memiliki beberapa jenis dan pola, antara lain, 1. Otonom. Otonom yaitu partisipasi yang dilakukan secara sadar, dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah. Yang kedua, ada konvensional, yaitu partisipasi yang dilakukan secara langsung, seperti pemilu, pilkada, dan lain-lain. Yang ketiga, ada non-konvensional, atau partisipasi yang dilakukan seperti petisi, demokrasi, dan reformasi. Dan yang keempat, digerakkan atau partisipasi yang dilakukan atau digerakkan dalam suatu lembaga yang menggerakkan. Salah satunya partai politik atau parpol, yang dijadikan lembaga utama dan lembaga sentral untuk mengorganisir warga negara untuk berpartisipasi. Yang ketiga, ada aspek hak asasi manusia. Demokrasi dan Pancasila memainkan peran yang krusial dalam mendukung hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai sistem politik, demokrasi memberikan panggung bagi partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memastikan perlindungan hak-hak fundamental seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Pancasila, sebagai dasar negara, menegaskan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal, termasuk keadilan sosial, persatuan,
dan kesejahteraan bersama. Ini memberikan landasan moral dan hukum bagi perlindungan hak dasar setiap individu, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan keadilan. Dengan sistem hukum yang berkeadilan dan partisipasi publik yang aktif dalam pemantauan pelaksanaan hak asasi manusia, Indonesia menegaskan komitmennya dalam mematuhi standar internasional dan menjaga hak asasi manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas negara yang demokratis dan berdasarkan Pancasila. Jadi semua manusia itu memiliki hak asasi manusia. Selanjutnya ada aspek kehidupan beragama. Di Indonesia, demokrasi dan Pancasila memainkan peran penting dalam menghormati kebebasan beragama. Berikut adalah beberapa cara di mana kedua prinsip ini mendukung kebebasan beragama. Yang pertama, yaitu ada ketentuan konstitusional. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjamin kebebasan beragama dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengakui hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan keyakinan agamanya tanpa diskriminasi. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Hak-Hak Beragama. Indonesia memiliki undang-undang yang melindungi hak-hak beragama warganya, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kebebasan beragama. Nomor 3, kebebasan beribadah dan berorganisasi. Demokrasi di Indonesia memungkinkan warga negara untuk secara terbuka mempraktikkan agama mereka dan membentuk organisasi keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini tercermin dalam keberadaan berbagai komunitas agama yang aktif di Indonesia. Keempat, perlindungan minoritas agama. Prinsip demokrasi mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap minoritas agama. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengamankan hak minoritas agama melalui kebijakan yang inklusif dan penghormatan terhadap keragaman agama. Kelima, partisipasi dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan beragama, Pancasila dan demokrasi mendorong partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan beragama mereka tanpa campur tangan yang tidak sah dari pihak lain, termasuk pemerintah. Jadi kita semua itu bebas memilih keyakinan masing-masing. Seperti dalam Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua manusia berhak memilih agamanya masing-masing. Dan kita tidak boleh saling menjelek-jelekkan agama lain. Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam mewujudkan sepenuhnya kebebasan beragama di Indonesia, seperti adanya kasus-kasus intoleransi agama atau kekerasan terhadap kelompok minoritas. Namun demikian, prinsip demokrasi dan Pancasila tetap menjadi landasan yang penting dalam upaya untuk menghormati dan melindungi kebebasan beragama di Indonesia. Ya, selanjutnya ada aspek keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial sangat penting dalam konteks demokrasi dan Pancasila. Karena apa? Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Keadilan sosial merupakan salah satu nilai yang tercantum dalam sila-sila Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keadilan sosial adalah prinsip yang mendasar bagi pembangun negara Indonesia. Yang kedua, pemerataan kehidupan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, prinsip keadilan sosial
memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini penting untuk mencegah ketimpasan sosial yang dapat mengancam stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, perlindungan terhadap hak-hak individu. Keadilan sosial memastikan bahwa hak-hak sosial dan ekonomi individu dilindungi secara adil dan setara di hadapan hukum. Ini mencakup hak atas pekerjaan layak, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum yang memadai bagi semua warga negara. Yang keempat, mencapai tujuan bersama. Dalam demokrasi, tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Keadilan sosial membantu dalam mencapai tujuan ini dengan cara memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau didiskriminasi dalam pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya. Secara keseluruhan, prinsip keadilan sosial adalah pondasi yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan Pancasila yang menjadi landasan negara Indonesia. Yang berikutnya ada aspek kesetaraan gender. Menurut Khairunisa, kesetaraan gender adalah salah satu dari prinsip penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini dijunjung tinggi oleh Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila mengandung nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan yang dapat menjadi dasar untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Sila kelima Pancasila menitik beratkan pada prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang gender, berhak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Kenapa sih kesetaraan gender itu penting? Pentingnya kesetaraan gender tidak hanya tertuang dalam sila kelima Pancasila, tetapi juga dijiwai oleh keseluruhan Pancasila. Sebagai contoh, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan kesetaraan semua manusia di hadapan Tuhan. Sedangkan sila ketiga, Persatuan Indonesia, menuntut persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak bisa terwujud tanpa melibatkan perempuan dan laki-laki secara sejajar. Jadi, eh, laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak yang sama dalam kesetaraan gender ya. Yang berikutnya ada aspek kebebasan berpendapat. Demokrasi memberikan peluang kepada setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional, karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan elemen yang penting dalam jalannya demokrasi dan partisipasi publik. Kenapa? Karena hal ini diperlukan agar terciptanya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat kebebasannya dilanggar, maka dapat dikatakan pemerintah telah berlangsung secara otoriter. Toby Mendel menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi hal yang penting. 1. Karena ini merupakan dasar demokrasi. Yang kedua, kebebasan dan berpendapat, berekspresi, berperan dalam pemberantasan korupsi. Ketiga, kebebasan berpendapat
dan berekspresi mempromosikan akuntabilitas. Keempat, kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran. Jadi, semua manusia memiliki kebebasan untuk berpendapat. Dalam soal UAS, ada studi kasus, yaitu implementasi konsep masyarakat madani dalam konteks berbangsa dan bernegara, yang dilatar belakang di sebuah negara fiksi yang bernama Puncak Jaya, terjadi perubahan sosial sampai politik yang signifikan. Negara ini memiliki sejarah panjang, konflik etnis, dan kekurangan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi. Pada tahun-tahun terakhir, terjadi perubahan ke arah masyarakat madani yang bertujuan untuk memperkuat persatuan, toleransi, dan kesejahteraan bersama. Dari latar belakang tersebut, dapat diambil kasus berupa pemerintah Puncak Jaya merancang kebijakan baru untuk memperkuat konsep masyarakat madani. Beberapa langkah strategis yang diambil antara lain: 1. Pendidikan multikultural. Memperkenalkan kurikulum baru yang mempromosikan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Kedua, penguatan institusi hukum atau meningkatkan independensi lembaga-lembaga hukum untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan publik melalui mekanisme dialog dan konsultasi publik. Keempat, pemberdayaan ekonomi. Mendorong pembangunan ekonomi inklusif yang memberdayakan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan perempuan. Dari studi kasus berikut, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah terjadi peningkatan dalam toleransi antar etnis dan persatuan nasional? Menurut saya, jawabannya adalah iya. Sangat mungkin terjadi peningkatan dalam toleransi antar etnis dan persatuan nasional di negara fiksi Puncak Jaya setelah memperkenalkan kurikulum baru yang mempromosikan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Alasannya yaitu: 1. Pendidikan sebagai alat perubahan. 2. Pembelajaran nilai-nilai demokrasi. 3. Pengurangan stereotip dan prasangka. Keempat, peningkatan kesadaran dan empati. Kelima, dampak jangka panjang. 6. Contoh nyata dari kurikulum. Dari alasan di atas, ternyata memperkenalkan kurikulum baru yang mempromosikan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan penghormatan terhadap keragaman budaya dapat secara signifikan meningkatkan toleransi antar etnis dan persatuan nasional di negara fiksi Puncak Jaya. Adapun pertanyaannya kedua, seberapa efektif lembaga hukum dalam menegakkan keadilan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan minoritas atau kelompok rentan? Jawabannya adalah peningkatan independensi lembaga-lembaga hukum sangat efektif dalam penegakan keadilan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan minoritas atau kelompok rentan. Berikut beberapa alasan yang menyangkut. 1. Kebebasan dari pengaruh eksternal. Kedua, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. 3.
perlindungan hak asasi manusia. Keempat, meningkatkan kepercayaan publik. Kelima, penanganan kasus yang lebih profesional dan transparan. Keenam, peningkatan akuntabilitas. Ketujuh, contoh dari negara lain. Jadi kita dapat menjadikan negara lain sebagai contoh. Dengan demikian, meningkatkan independensi lembaga-lembaga hukum sangat efektif dalam menegakkan keadilan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi minoritas dan kelompok rentan. Independensi ini memungkinkan lembaga hukum untuk beroperasi secara adil, tidak memihak, dan profesional, yang sangat penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Ada pula pertanyaan ketiga. Apakah masyarakat aktif terlibat dalam proses keputusan publik dan apakah mekanisme partisipasi tersebut efektif? Menurut saya, jawabannya adalah iya. Masyarakat menjadi lebih aktif terlibat dalam proses keputusan publik dan mekanisme partisipasi tersebut menjadi lebih efektif di negara fiksi Puncak Jaya setelah mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui dialog dan konsultasi publik. Ada beberapa yang bisa dilakukan, yaitu satu, peningkatan kesadaran dan pendidikan publik. Kedua, mekanisme dialog yang terstruktur. Keempat, transparansi dan akuntabilitas. Kelima, peningkatan kepercayaan ke publik. Keenam, kebijakan yang lebih responsif. Ketujuh, empowerment dan penguatan kapasitas. Delapan, dampak jangka panjang. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui mekanisme dialog dan konsultasi publik, negara fiksi Puncak Jaya dapat mencapai keterlibatan yang lebih besar dari warganya dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menghasilkan kebijakan yang lebih adil, efektif, dan mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memperkuat demokrasi dan pemerintahan yang baik. Adapun pertanyaannya terakhir, yaitu bagaimana tingkat kesetaraan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat, dan apakah pembangunan ekonomi menguntungkan semua lapisan masyarakat? Tingkat kesetaraan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat meningkatkan dan pembangunan ekonomi cenderung lebih menguntungkan semua lapisan masyarakat di negara fiksi Puncak Jaya setelah mendorong pembangunan ekonomi inklusif yang memperdayakan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan perempuan. Ada beberapa alasan yang mendukung hal tersebut. Satu, pemberdayaan ekonomi minoritas dan perempuan. Dua, akses yang lebih adil ke sumber daya dan peluang. Tiga, perkembangan infrastruktur yang inklusif. Keempat, peningkatan kesejahteraan sosial. Kelima, kebijakan progresif dalam ketenagakerjaan. Keenam, dukungan untuk kewirausahaan dan usaha kecil. Ketujuh, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Delapan, monitoring dan evaluasi yang efektif. Menurutku, monitoring dan evaluasi itu sangat penting agar kita mengetahui kesalahan apa yang telah kita lakukan atau apa yang kurang maksimal dari hal yang sudah kita lakukan. Dengan pendekatan yang inklusif ini, negara fiksi Puncak Jaya dapat mencapai tingkat kesetaraan ekonomi yang lebih tinggi antara berbagai kelompok masyarakat. Pembangunan ekonomi yang inklusif memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.